Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan kita senantiasa bisa melaksanakan seluruh perintah dan jauhi larangannya. Baik anak-anakku, hari ini kita melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dan klasifikasinya itu apa artinya? Pengertiannya, keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup yang berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Jadi perbedaan itu hanya bisa dilihat apabila kita melakukan penelitian. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari keanekaragaman tingkat genetik, yaitu keanekaragaman yang dibawa sejak lahir. Kemudian keanekaragaman tingkat spesies, artinya keanekaragaman yang menunjukkan perbedaan spesiesnya. Lalu perbedaan tingkat ekosistemnya. Jadi secara garis besar keanekaragaman hayati itu ada tingkat genetik, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Kalau itu di bawah tingkat gen, artinya jenisnya sama, tetapi bisa tampilannya berbeda. Ya, misalnya saja kalau kalian melihat sebuah atau seekor hewan, kalau kalian melihat seekor hewan, misalnya saja kucing, kucing itu jenisnya banyak. Kalau kalian lihat kucing, jenisnya banyak. Tampilannya tapi beda-beda. Ada yang bulunya panjang, bulunya pendek, yang bulunya halus, ada yang kupingnya panjang, kupingnya sangat pendek. Ya, macam-macam. Nah, itu artinya gennya berbeda. Jenisnya sama. Keanekaragaman jenis spesies itu misalnya kerbau, sapi, jenisnya jelas berbeda. Gitu ya. Nanti kita bahas di uraian selanjutnya. Nah, keanekaragaman genetik ini terjadi karena keanekaragaman susunan gen yang berbeda. Sementara akan memunculkan variasi antar individu dalam spesies. Menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Yang tadi Bapak bilang, kucing itu jenisnya sama, tapi tidak ada yang sama persis. Gitu. Contoh keanekaragaman genetik, nah ini tumbuhan, ini bunga misalnya, ini bunga mawar. Misalnya. Bunga mawar itu ini sejenis bunga mawar, tetapi ada yang warnanya merah, warnanya pink, warnanya putih. Genetik ini bisa menyebabkan perbedaan warna, perbedaan bentuk, perbedaan bau, perbedaan rasa, perbedaan tampilan walaupun masih dalam satu jenis. Gitu ya. Contoh keanekaragaman genetik pada hewan kita lihat. Ini namanya Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster ini sering disebut dengan nama lalat buah. Kalian perhatikan. Ini sama-sama lalat buah, tapi ini matanya merah, ini matanya putih. Jenisnya sama, gennya yang berbeda menunjukkan ada yang warna merah, ada warna putih. Contoh keanekaragaman gen pada manusia, coba perhatikan. Sama-sama wanita, tapi lihat apa yang berbeda. Coba nanti kalian tulis apa yang berbeda, amati dengan detail. Oke. Nah, temukan perbedaan ciri antara kedua wanita di atas. Oke. Berikutnya, setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Jadi, makhluk hidup itu dibentuk oleh gen dan habitat. Sekarang keanekaragaman tingkat spesies.
menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Contohnya ini ada harimau, nanti ada sapi, ada kerbau, ada kambing, itu jenis namanya. Contoh keanekaragaman jenis pada familia Arecaceae. Arecaceae itu kelompok palem-paleman. Aren atau Arenga pinnata itu biasa tumbuh di pegunungan. Aren yang buahnya kolang-kaling. Kelapa, Cocos nucifera itu biasanya ada di pantai, berarti dataran rendah. Jadi huniannya pun berbeda ini, satu dataran tinggi, satu dataran rendah. Pinang, Arenga catechu, ini biasanya di tempat kering, pinang ya. Kemudian yang berikutnya nipah. Nipah ini atau Nipah fruticas ini biasa hidup di daerah yang basah, biasanya di tepi-tepi pantai, di rawa, di tepi sungai yang bentuknya kayak pohon kelapa juga karena memang masih satu keluarga. Keempatnya menempati habitat yang berbeda walaupun dari jenis yang sama ya. Oke. Sekarang keanekaragaman tingkat ekosistem, perhatikan. Menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Jadi kalau keanekaragaman tingkat ekosistem itu yang membedakan adalah organisme atau populasi yang ada di tempat itu. Kenapa? Karena ini sudah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Iklim cuaca berpengaruh terhadap jenis makanan, suhu udara, kelembapan, dan sebagainya. Oke? Nah, kalian perhatikan macam-macam ekosistem. Ini namanya ekosistem hujan tropis. Bentuk hutannya kayak begini. Ini namanya savana atau padang rumput, beda lagi. Ini namanya daerah gurun, lain lagi. Ini namanya padang rumput. Kalau savana itu daerah semak ya. Kalau padang rumput itu mayoritas isinya rumput, jarang ada pohon-pohonannya. Oke. Itu bedanya ekosistem di dunia ya. Kemudian hutan decidus. Nah, ini yang hutannya berwarna-warni. Kemudian ada hutan konifer. Hutan konifer itu hutan yang isinya daun-daunannya berbentuk jarum seperti pinus dan sebagainya. Itu biasanya di daerah tinggi atau di daerah kutub. Lalu ini tundra. Tundra ini paling kutub lagi. Ini isinya hanya lumut. Lalu ini terumbu karang berarti ekosistem laut. Nah, sekarang anak-anak amati dan perhatikan dengan jelas. Apa yang kalian lihat? Jelaskan, ini keanekaragaman apa? Oke? Yang pertama, saya ulang, amati dengan jelas, ini keanekaragaman apa? Apa yang tampil, apa yang tidak? Lalu, ini masih sama, amati, apa yang beda? Kenapa? Oke? Ini amati, kenapa beda? Apa yang beda? Apa yang sama? Apa penyebabnya? Termasuk keanekaragaman apa? Lalu ini sama, amati. Perhatikan dan jelaskan. Oke? Nah, ini juga sama. Amati, perhatikan, jelaskan. Ini juga amati, perhatikan, jelaskan. Jelaskan nama-namanya, sebutkan nama-namanya, ciri-cirinya, dan perbedaannya. Ini sama. Oke? Baik. Hari ini kita pelajari ini, ya. Amati, jelaskan apa bedanya. Ini juga sama. Amati, jelaskan apa bedanya. Termasuk apa? Keanekaragaman apa? Ini sama. Jelaskan masing-masing, sebutkan perbedaannya. Apa ini keanekaragamannya? Penyebabnya apa? Oke? Saya rasa itu dulu hari ini. Selamat bekerja dan semoga kalian sukses semua. Selamat bekerja, selamat belajar, dan sukses selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.